Oke, mari kita bedah sesuatu yang luar biasa hari ini. Kita akan menyelami naskah kuno Mahapadana Sutta, yang ternyata bukan cuma cerita tentang satu kehidupan, tapi sebuah cetak biru kosmik yang terus berulang selama ribuan tahun. Nah, ini pertanyaan yang bagus buat mulai. Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan Buddha yang kita kenal itu bukan yang satu-satunya? Ternyata, pertanyaan ini membuka sebuah konsep yang sangat menakjubkan dalam ajaran Buddha. Kisahnya ternyata jauh lebih besar dari yang kita duga. Beliau bukanlah yang pertama. Sebaliknya, beliau adalah bagian dari sebuah pola, sebuah cetak biru pencerahan yang udah berulang kali terjadi dalam rentang waktu yang, hampir gak bisa kita bayangkan. Di dalam sutta ini, yang bercerita adalah Buddha Gotama sendiri. Dan yang menarik, beliau memulai kisahnya dengan menempatkan dirinya dalam sebuah konteks sejarah yang super luas yang isinya adalah para Buddha sebelum beliau. Nah, coba deh lihat tabel ini yang bikin merinding. Perhatikan rentang usianya. Buddha Vipassi yang muncul 91 kapal lalu, satu kapal tuh waktu yang panjang banget ya, hidup sampai 80.000 tahun. Terus lihat ke bawah, sampai ke Buddha Gotama di era kita yang usianya cuma sekitar 100 tahun. Penurunannya drastis banget kan? Ini seakan-akan ngasih tahu kita betapa singkatnya zaman kita sekarang kalau dibandingkan. Menurut naskah ini, kedatangan sesosok makhluk yang ditakdirkan jadi Buddha atau Bodhisatta itu bukan kebetulan. Ada polanya, ada tanda-tandanya, hampir kayak skenario kosmik yang udah tertulis dari awal. Kunci dari semua ini adalah konsep Dhammatta. Anggap aja ini semacam hukum alam semesta. Jadi, semua kejadian luar biasa ini bukan keajaiban acak, tapi memang sudah seharusnya begitu. Ini adalah cara alam semesta bekerja ketika seorang calon Buddha akan muncul. Coba bayangin ya, teksnya bilang saat seorang bodhisatta mulai terbentuk dalam kandungan, seluruh alam semesta itu ikut bereaksi. Ada cahaya tak terbatas yang memenuhi ribuan dunia sampai bikin semuanya bergetar. Gila kan? Ini bukan cuma peristiwa lokal, tapi peristiwa berskala universal. Tanda-tandanya nggak berhenti di situ. Saat kelahirannya, ada serangkaian kejadian luar biasa. Lahir dalam keadaan super bersih, terus ada semacam pancuran air dari langit yang memandikannya sampai dilindungi oleh para dewa. Semua ini seakan-akan jadi penanda kosmik. Hei, perhatikan, ada sosok istimewa yang baru saja tiba. Tapi mungkin yang paling bikin tercengang itu momen ini. Bayangin, seorang bayi baru lahir langsung berdiri tegak. Dia melangkah 7 kali dan di setiap langkahnya muncul bunga teratai. Dan yang paling dahsyat, dia langsung mendeklarasikan takdirnya. Inilah kelahiranku yang terakhir. Wow, dari detik pertama hidupnya, tujuannya udah dinyatakan dengan begitu jelas. Oke, setelah kelahiran yang luar biasa itu, muncullah sebuah ramalan. Ramalan untuk Pangeran Muda Vipassi ini memberinya 2 pilihan hidup yang sangat fundamental. Jadi, intinya begini. Si pangeran ini ada di persimpangan jalan. Pilihan pertama, dia bisa tinggal di istana dan jadi raja terhebat di seluruh dunia. Pilihan kedua, dia bisa meninggalkan itu semua, kemewahan, kekuasaan, untuk mencari pembebasan spiritual tertinggi. Bukan cuma buat dirinya, tapi buat semua makhluk. Dan seperti yang mungkin sudah kita duga, setelah melihat penderitaan di dunia luar, melihat orang tua, orang sakit, dan jenazah, dia nggak bisa tinggal diam. Dia pun meninggalkan istananya untuk mencari jawaban. Saat bermeditasi, dia menemukan sesuatu yang fundamental. Penderitaan itu ternyata bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi punya pola, punya rantai sebab akibat. Kenapa ada kematian? Ya, karena ada kelahiran. Kenapa ada kelahiran? Karena ada proses menjadi. Dan kenapa ada proses menjadi? Karena kita melekat pada banyak hal. Semuanya saling terkait. Nah, disinilah letak kejeniusan penemuannya. Kalau penderitaan itu adalah sebuah rantai, berarti kita bisa memutuskannya. Cukup dengan memutus satu mata rantai saja, misalnya kita belajar untuk tidak melekat, maka boom, seluruh rantai penderitaan itu bisa runtuh. Inilah inti dari cetak biru itu. Bukan cuma sekedar filosofi, tapi sebuah peta jalan yang praktis untuk mengakhiri penderitaan. Sebuah jalan yang ujungnya adalah nibbana, atau kebebasan sejati. Tapi, ada sedikit drama. Setelah menemukan kebenaran yang begitu dahsyat ini, Buddha Vipassi yang baru tercerahkan ini malah ragu-ragu. Beliau melihat dunia dan berpikir, wah kebenaran ini dalam banget, susah dimengerti. Beliau khawatir kalau ini diajarkan ke orang-orang yang masih terikat sama kesenangan duniawi, mereka nggak akan paham. Dan itu cuma akan bikin capek dan frustrasi.
Nah, di momen krusial inilah saat dunia beresiko kehilangan kesempatan emas, sesosok dewa agung, Maha Brahma, turun tangan. Dia melihat apa yang dipertaruhkan dan merasa sangat cemas. Permohonan Mahabrahma ini sangat menyentuh. Intinya, dia bilang, tolong, ajarkanlah. Mungkin banyak yang nggak akan ngerti, tapi pasti ada beberapa yang bisa. Jangan sampai mereka yang punya sedikit debu di mata ini kehilangan kesempatan untuk mendengar kebenaran. Ini adalah permohonan yang didasari welas asih. Tergerak oleh permohonan itu dan welas asihnya yang tanpa batas, Sang Buddha pun setuju untuk mengajar. Dan dampaknya luar biasa. Nggak lama kemudian, 84.000 orang terinspirasi untuk meninggalkan kehidupan lama mereka demi mengikuti jalan pembebasan ini. Jadi, setelah sebuah kisah kosmik yang luar biasa ini, apa intinya? Apa yang bisa kita bawa pulang? Ternyata ajarannya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang sangat kuat. Jangan berbuat jahat, kembangkan kebaikan, dan sucikan pikiranmu sendiri. Sesederhana, sekaligus sedalam itu. Dan sutta ini ditutup dengan penegasan bahwa ini bukanlah kejadian satu kali, ini adalah pola kosmik yang bisa berulang. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggugah kan? Kalau cetak biru untuk mencapai pencerahan ini sudah pernah ada sebelumnya, apa artinya itu bagi kita dan bagi potensi yang ada di masa depan?